Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian dimanapun berada, kelas 6 SD. Jumpa lagi dengan kami, Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini, kita akan lanjutkan pembahasan tentang menentukan volume kerucut. Latihan 6, buku ESPS. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, untuk yang baru bertemu dengan channel ini dan belum subscribe, ayo dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan video berikut akan bermanfaat. Oke, langsung saja adik-adik sekalian, kita bahas dari soal nomor 1. Tentukan volume kerucut berikut. Ingat adik-adik sekalian, volume kerucut ini rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya berbentuk lingkaran, jadi 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Sekarang dari gambar, ini 14, ini adalah diameter. Jadi jari-jarinya setengahnya. Berarti R-nya 7 ya. R-nya 7. Ini 20 ini adalah T-nya. Jadi 1/3 dikali, karena R-nya 7, kita bisa gunakan Pi-nya 22/7. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali T-nya 20. Kita bisa coret ya. 7 dengan 7 bagi 7 1 dibagi 7 1. Tinggal 1/3 dikali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 20. 1 dikali 22 22 22 dikali 7 154 dikali 20, 3080 per 3 dikali 1, 3. Jadi 3080 dibagi 3. Dapat 1026,67. Satuannya sentimeter kubik. Ini soal nomor 1. 1A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 1B di bawah ya. Nah, 1B kita letakkan di bawah saja. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kakak gunakan langsung saja Pi dikali R kuadrat dikali T. 1/3 dikali R-nya 5, jadi kita gunakan Pi-nya 3,14. Dikali 5 dikali 5 dikali T-nya 12. Kita bisa coret 12 dengan 3 dibagi 3 jadi 4. Ini dibagi 3 1. 3,14 dikali 5 dikali 5 25. 25 dikali 4 jadi 100. 3,14 dikali 100. Ini nolnya 2 1 2, berarti ini geser ke kanan 2 komanya 1 2. Jadi hasilnya 314 cm kubik. Oke, itu untuk soal nomor 1B. Sekarang kita ke atas lagi. 1C. Jari-jarinya 10, tingginya 18. Volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. 1/3 dikali, ini 10. Berarti kita gunakan 3,14 Pi-nya. 10 dikali 10 dikali T-nya 18 ya. Bisa kita coret ini 18 dengan 3 bagi 3 ini 1 dibagi 3 ini 6. 3,14 dikali 10 dikali 10 tinggal 314. 314 dikali 6. Jadi hasilnya adalah 1884 cm kubik. Sekarang kita lanjut yang D. Ini R-nya 15 ya. Kita letakkan di bawah saja. Langsung volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. 1/3 dikali R-nya 15, jadi kita gunakan Pi-nya 3,14. Jadi Pi ini bisa 22/7, bisa 3,14. Kalau R-nya atau T-nya bisa dibagi 7, habis dibagi 7,
kita gunakan 22/7. Tapi kalau tidak habis, kita gunakan Pi-nya 3,14. Sekarang kita kali R-nya 15 dikali 15 dikali T-nya 20 ya. Nah, ini kita coret aja 15 dibagi 3. Ini 1, ini tinggal 5. 5 dikali 20 ini 100 ya. 100 dikali 3,14 jadi 314. Tinggal dikali 15. Nah, 5 dikali 20 kan 100. 100 dikali 3,14 jadi habis komanya 314. Tinggal dikali 15. 314 dikali 15. Jawabannya adalah 4710. Satuannya sentimeter kubik. Sekarang kita lanjut untuk yang E. Ini digambar, ini 21 ini adalah diameter ya. Jadi kalau diameternya 21 cm, berarti jari-jarinya setengahnya 10,5. Volumenya 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T. 1/3 dikali ini 10,5 ini habis dibagi 7. Jadi kita gunakan saja 22/7 ya. Dikali 10,5 dikali 10,5 dikali T-nya ini 24. Jadi kita gunakan 24. Nah, ini kita agak geser ke kanan biar jangan terlalu ke pinggir ya. Oke, sekarang kita coret ini 10,5. Mana kursor kakak? Nah, 10,5 dibagi 7, ini hasilnya 1,5. Nah, ini bisa kita coret 3 dengan 24. Dibagi 3 ini 1. Dibagi 3 ini 8. Jadi, tinggal 22 dikali 1,5 dikali 10,5 dikali 8. Hasilnya adalah 2772. Satuannya centimeter kubik. Ini untuk yang E. Sekarang kita lanjut yang F. Ini R-nya 14. Kita letak di sini saja langsung ya. R-nya 14 jadi volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. 1/3 dikali R-nya 14 jadi kita bisa gunakan 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali T-nya 21. Ini 21 ya. Nah, sekarang 14 dibagi 7 ini 2, ini tinggal 1. 21 dibagi 3. Ini tinggal 1, ini jadi 7. Nah, tinggal kita kalikan saja 22, 1 dikali 22, 22. 22 dikali 2, 44. Dikali 14 dikali 7. 44 dikali 14 dikali 7. Hasilnya adalah 4312. Satuannya sentimeter kubik. Oke, ini untuk soal nomor 1. Kita kembalikan lagi ke sini. Soal nomor 2. Kalau adik-adik mau mencatat ya, boleh di screenshot atau di pause terlebih dahulu. Nomor 2, sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut. Ini kerucut. Kemudian dengan panjang jari-jarinya alasnya 21. Diketahui R-nya 21 cm dan tinggi kemasannya 30 cm. T-nya 30 cm. Tentukan volume kemasan makanan tersebut. Pi-nya 22/7. Pi 22/7. Ditanya adalah volume. Kita jawab ya. Volume kerucut 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. 1/3 dikali Pi-nya 22/7 dikali R-nya 21 dikali 21 dikali tingginya 30. Ini kayaknya tadi ada di atas ya. 3 dengan 30 ini bagi 3 10 bagi 3 ini 1.
21 dibagi 7, ini 1, ini tinggal 3. 22 dikali 3, 66, dikali 21, dikali 10. Jadi hasilnya adalah, soal nomor 2, hasilnya adalah 13.860 cm kubik. Ini soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah wadah berbentuk kerucut dengan panjang jari-jari alas 7 cm. 2/3 bagian dari wadah tersebut berisi kacang rebus. Jika tinggi wadah 27 cm, tentukan volume kacang rebus yang ada di dalam wadah tersebut. Oke, di sini jari-jarinya 7. Kemudian tingginya 27 cm ya. Kemudian terisi 2/3 bagian. Jadi kita cari volume 2/3 bagian. Langsung saja. Karena 2/3-nya, jadi kita tambahin rumusnya 2/3 dikali volume kerucut 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali t. Ini 2/3 jadi tetap ya dikali 1/3 dikali R-nya 7, kita bisa gunakan pi-nya 22/7. Kemudian dikali 7 dikali 7 dikali T-nya 27. Nah ini 3 dikali 3 kan 9. Jadi ini kita coret. Ini 27 dibagi 9 tinggal 3. Nah, ini tinggal 1. Kemudian ini 7 dengan 7 1 ya. Ini 1 ini 1. Tinggal 2 dikali 22 44. Ini dikali 7 dikali 3. 7 dikali 3 21 ya. Nah boleh seperti ini. Tinggal 44 dikali 21. Hasilnya adalah 924 cm kubik. Nanti volume kacang rebus yang ada dalam wadah adalah 924 cm kubik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah wadah berbentuk kerucut dengan volume 16.632 cm kubik dan tinggi 36 cm. Tentukan panjang jari-jari alas kerucut tersebut pi 22/7. Kakak langsung saja. Volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali t. Nah volumenya sudah ada di soal. Jadi kita letakkan di bawah. 16.632 sama dengan 1/3 dikali pi-nya 22/7 diketahui di soal. Kemudian R-nya mau dicari. Jadi R-nya biarkan. Tetap. Kemudian kita kali dengan tingginya 36. Nah ini bisa dicoret ya. 3 dengan 36 ini tinggal 12. Dibagi 3 ya. Ini tinggal 1. Jadi ini 16.632 sama dengan 1 dikali 22 dikali 12. 22 dikali 12 264 per 7 dikali R pangkat 2. 264 per 7. Nah sekarang kita pindahkan R-nya ke depan. R kuadrat sama dengan 16.632 dikali. Ini kita balik dari sekalian. 7 per 264. Ini kita bisa coret dibagi 264. Ini 1. Ini dapat 63. Jadi R kuadrat sama dengan 63 dikali 7. Hasilnya 441. R sama dengan akar dari 441. Jadi hasilnya adalah 21 cm. Nah, ini soal nomor 4. Soal nomor 5. Terakhir kayaknya ya. Soal nomor 5 ini. Kita lanjutkan. Sebuah kerucut berada di dalam sebuah tabung seperti gambar di samping. Ini ada kerucut di dalam tabung. Kemudian kalau kita lihat diameternya 14. Alas dan titik puncak kerucut tepat menyinggung alas dan tutup tabung tersebut. Tentukan volume tabung di luar kerucut. Jadi
Diameternya ini 14. Jadi jari-jarinya 7 ya. Jari-jarinya 7 cm. Tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung. T-nya sama 30 cm. Tentukan volume tabung di luar kerucut. Artinya kita akan cari volume tabung di luar kerucut. Sama seperti volume tabung dikurang volume kerucut karena di luar. Volume tabung Pi dikali R kuadrat dikali T. Dikurang volume kerucut 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Ini kakak langsung ke rumusnya. Nah ya. Baru kita gantikan. Karena R-nya ini 7 kita bisa gunakan 22/7. Kita cari 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali T-nya sama 30. Kemudian yang ini 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali T-nya 30. Bisa kita coret ya. Ini 7 dengan 7, 1, 1. 22 dikali 1 dikali 7 dikali 30. Hasilnya adalah 4620. Ini untuk volume tabung. Nah, sekarang volume kerucutnya ini kita coret. Ini 1, 1. Ini 10 dengan 3 dibagi 3. Ini 1, ini 10. 30 ya. Tinggal 22 dikali 70. 1540. Kita kurangkan. Jadi volume tabung di luar kerucut adalah 3080 cm kubik. Oke. Demikianlah adik-adik sekalian pembahasan untuk latihan 6 halaman 106 SPS menentukan volume kerucut. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Tetap semangat belajar. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Kalau adik-adik mau mencari jawaban-jawaban latihan yang lainnya dari buku SPS, bisa diklik di deskripsi. Kakak sudah berikan link-linknya dari latihan 1 sampai dengan latihan 6 ini. Nanti kita akan lanjut ke latihan-latihan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Kakak Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.